Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainun Hernikmah, saya dari Statistika Angkatan 2022. Kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai paper yang telah kelompok saya ambil sebelumnya dengan judul Pengaruh Layanan e-payment dan e-commerce pada kinerja rantai pasok, implikasi inovasi terbuka dan solusi untuk digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat UMKM khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan proses digitalisasi di berbagai aspek dan industri, termasuk di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Digitalisasi UMKM sendiri membutuhkan pengembangan teknologi yang mengubah proses bisnis dan kondisi pasar sekaligus menekan biaya transaksi. Ada digital UMKM di Indonesia sendiri oleh pemerintah, yaitu melalui peningkatan akses broadband yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam melakukan e-commerce dan memperluas penggunaan e-payment di UMKM itu sendiri. Peran e-payment dan e-commerce dapat membantu UMKM untuk memperbaiki proses bisnisnya dan memasuki ekosistem bisnis yang lebih digital. Selanjutnya, penggunaan e-payment dan e-commerce sendiri dapat memberikan banyak manfaat kepada UMKM. Yang pertama adalah penggunaan e-payment, mulai dari menekan biaya, meningkatkan efisiensi kinerja keuangan, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kemampuan UMKM bersaing secara global, mempercepat hubungan dengan pemasok, dan meningkatkan penjualan transparansi dan juga dari segi keamanan. Sedangkan dalam e-commerce, manfaat yang diperoleh UMKM antara lain meningkatkan kompetensi bisnis, efisiensi tenaga kerja yang lebih tinggi, transaksi global, menawarkan pelanggan berbagai produk yang lebih luas dan beragam, pertumbuhan bisnis, dan mampu mengelola transaksi penjualan dan kebutuhan material mereka. Namun sayangnya, keterlibatan pembayaran digital di UMKM masih relatif rendah karena 51% UMKM tidak melakukan transaksi non-tunai dan tercatat sebanyak 75 UMKM tidak cukup berkelanjutan untuk menjaga karakter dan layanan mereka saat memasuki perdagangan elektronik. Proporsi UMKM yang masuk dalam ekosistem digital baru hanya mencapai 23% UMKM pada Agustus tahun 2021. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berencana untuk merancang program 30 juta UMKM untuk Go Digital pada tahun 2024 untuk mendorong digitalisasi. Bagian yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama dalam paper ini yang pertama adalah untuk mengukur pengaruh dan signifikansi penggunaan layanan e-payment dan juga e-commerce terhadap kinerja rantai pasok UMKM. Yang kedua, mengidentifikasi indikator layanan e-payment, layanan e-commerce, dan kinerja supply chain pada UMKM yang memiliki nilai rendah yang dapat menghambat percepatan digitalisasi UMKM. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang ketiga adalah mengusulkan inovasi dan solusi terbuka bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai layanan e-payment tertentu, layanan e-commerce, dan juga indikator kinerja rantai pasok UMKM untuk mempercepat proses digitalisasi. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018, Indonesia mempunyai 64,19 juta UMKM dengan kriteria yang dibagi menjadi 3, yaitu mikro, small, dan juga medium berdasarkan kriteria aset dan juga omset yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya adalah himpunan variabel, di mana setiap variabel independen dan dependen memiliki indikatornya masing-masing. E-payment service memiliki 6 indikator, e-commerce service memiliki 5 indikator, dan juga supply chain performance memiliki 6 indikator. Indikator-indikator ini akan dicari lebih tahu hubungannya di dalam paper ini, menggunakan metode-metode yang akan dijelaskan selanjutnya. Metode penelitian. Populasi pada paper kali ini diambil dari UMKM di Indonesia pada periode tahun 2020 sampai 2022, di mana sampelnya diambil di dalam maupun di luar Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya,
Padang, Pontianak, Manado, Makassar, dan juga Ambon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, meliputi pengumpulan data melalui studi literatur penelitian terdahulu dan latar belakang pendukung, serta pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui email dan juga media sosial dengan menggunakan Google Form. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 5 bulan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April tahun 2022. Yang pertama dilakukan adalah uji validitas. Uji validitas dilakukan melalui analisis korelasi antara skor pada setiap item pernyataan dengan skor total. Instrumen dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel yang bersangkutan. Persamaan untuk melakukan uji validitas dengan menggunakan persamaan Pearson karena data pada studi kali ini dianggap berdistribusi normal adalah menggunakan rumus sebagai yang tertampil pada layar PPT. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 3 variabel penelitian dan juga 17 indikator, maka didapatkan hasil sebagai berikut, di mana setiap indikator memiliki hasil uji valid karena memiliki nilai R yang lebih tinggi daripada R tabel, di mana R tabel pada kasus ini bernilai 0,361. Setelah dilakukan uji validitas terhadap masing-masing variabel dan indikator penelitian yang menyatakan bahwa semua instrumen penelitian valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas terhadap masing-masing variabel penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dengan perhitungan data yang reliabel, kembali dibandingkan dengan nilai R tabel. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut, di mana jika nilai R-nya di antara 0,7 sampai 0,9, maka dinyatakan reliabilitas. Berikut adalah tabel hasil dari uji reliability, di mana setiap variabel independen maupun dependen menghasilkan nilai yang di antara 0,7 sampai 0,9, yang lebih tinggi dari 0,361, sehingga ketiga variabel penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan 3 metode analisis data untuk setiap rumusan masalah. Yang pertama adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh penggunaan layanan e-payment dan e-commerce terhadap kinerja rantai pasok UMKM. Metode yang kedua adalah analisis deskriptif terhadap indikator-indikator penelitian yang digunakan untuk menentukan nilai dari masing-masing indikator penelitian, sehingga diketahui mana yang memberikan kontribusi tinggi dan juga rendah. Untuk permasalahan yang ketiga, digunakan metode wawancara dan diskusi dengan para pakar guna mengembangkan inovasi dan juga solusi terbuka kepada para pelaku usaha, pemerintah, lembaga, dan juga masyarakat untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia. Metode wawancara dan diskusi ini dilakukan dengan 3 pakar di bidang e-payment, e-commerce, dan juga supply chain. Karakteristik dari responden. Dalam penelitian ini diperoleh 164 responden yang tersebar di 7 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Manado, Pontianak, dan juga Ambon. Karakteristik sampel dalam penelitian ini terdiri dari berdasarkan lokasi, jenis UMKM, penggunaan layanan e-payment, penggunaan layanan e-commerce, yang selanjutnya akan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut, di mana ciri-ciri responden tersebut dijelaskan oleh tabel berikut secara lebih rinci dan juga lebih mendalam. Analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengukur rata-rata hasil survei setiap indikator penelitian yang harus lebih tinggi dari standar deviasinya. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, terdapat 17 indikator penelitian yang ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, nilai minimum indikator adalah 2 dan nilai maksimum indikator adalah 31, yang dipengaruhi oleh banyaknya subindikator pada masing-masing indikator penelitian. Sedangkan standar deviasi semua indikator penelitian lebih kecil dari nilai rata-ratanya.
Artinya, sebaran data dalam penelitian ini kecil atau tidak terjadi kesenjangan data yang besar, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap sebagai data yang cukup baik. Yang selanjutnya adalah uji asumsi. Uji asumsi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan syarat statistik yang harus dipenuhi untuk analisis regresi linear berganda yang dilakukan dalam bentuk uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan oleh regresi berdistribusi normal atau tidak, yang dapat diketahui melalui analisis menggunakan grafik dan juga uji statistik. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi pada variabel independen, layanan e-payment X1 dan layanan e-commerce X2, serta variabel dependen kinerja rantai pasok Y disajikan normal atau tidak. Uji statistik ini dikatakan berdistribusi normal jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Penelitian dengan menggunakan metode eksak dapat memperoleh hasil yang lebih akurat. Data juga berdistribusi secara normal secara plot PP residual, standar residual normal jika datanya tersebar di antara garis diagonal mengikuti arah garis regresinya. Hasil dari uji statistik menghasilkan bahwa 0,214 lebih besar dari 0,05 dan berdasarkan hasil dari metode grafik didapatkan bahwa data berdistribusi mengikuti garis diagonal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa data dalam penelitian kali ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Dilakukan untuk melihat hubungan linear antara variabel independen, karena korelasi yang tinggi antara variabel independen dapat menyulitkan untuk membedakan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi antara variabel independen layanan e-payment dengan layanan e-commerce, atau variabel dependen kinerja rantai pasok. Data yang memiliki hasil FIV lebih besar dari 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,01 menunjukkan gejala dari multikolinearitas, di mana hasil dari uji ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut. Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas, didapatkan nilai FIV yaitu 4,675, di mana nilai ini di bawah dari 10, dan juga nilai dari toleransi sebesar 0,214, di mana nilai ini lebih besar dari 0,01, sehingga dapat dikatakan bahwa data pada kasus kali ini tidak multikolinearitas. Yang selanjutnya adalah tes heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variansi antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Nah, dalam paper kali ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Glatzer, di mana hasil uji dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai sig-nya lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Dapat dilihat pada tabel hasil uji tes heteroskedastisitas, didapatkan nilai sig yaitu sebesar 0,435 pada e-payment service dan juga nilai sig 0,431 pada e-commerce service, sehingga nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen ini tidak heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Dilakukan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel independen, e-payment dan e-commerce, dan variabel dependen kinerja rantai pasok UMKM. Analisis ini juga digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh yang diberikan dalam hubungan variabel melalui verifikasi hipotesis penelitian. Persamaan matematika dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 sampai dengan Bnxn, di mana Y adalah dependent variable, A adalah konstanta,
B1, B2 adalah koefisien dari regresi, dan X1, X2 sampai dengan Xn adalah independen variabel. Yang selanjutnya adalah pengaruh dari variabel X1 dan X2 terhadap performance supply chain atau variabel dependen Y. Pengukuran untuk mengetahui pengaruh penggunaan layanan e-payment X1 dan e-commerce X2 terhadap kinerja supply chain dalam rangka untuk mendukung digitalisasi UMKM di Indonesia dilakukan melalui regresi linear berganda. Dengan menggunakan uji regresi linear berganda pada aplikasi SPSS, kemudian akan ditampilkan tabel model summary, di mana pada tabel tersebut kita dapat melihat nilai R-nya yaitu sebesar 0,868 dan juga R-square-nya yang bernilai 0,754. Nilai R yang sebesar 0,868 ini dapat disimpulkan bahwa variabel e-payment dan juga e-commerce memiliki kontribusi yang cukup erat terhadap variabel dependennya atau supply chain performanya. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan layanan e-payment X1 dan juga layanan e-commerce X2 terhadap kinerja rantai pasok UMKM atau Y yang dilakukan secara simultan melalui uji F dan pengujian parsial melalui uji T. Yang pertama adalah pengujian hipotesis secara simultan, dilakukan dengan menggunakan uji statistik F untuk mengukur pengaruh penggunaan variabel layanan e-payment X1 dan juga variabel layanan e-commerce X2 terhadap kinerja rantai pasok UMKM yang menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance, sehingga dapat didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari tabel ANOVA. Kriteria pengambilan keputusan dasar dari uji F statistik atau ANOVA adalah jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel atau sig-nya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima atau terdapat pengaruh antar variabel. Jika F hitungnya kurang dari F tabel atau nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis H0 ditolak atau tidak ada pengaruh antar variabelnya. Selanjutnya adalah interpretasi dari tabel ANOVA sebelumnya. Berdasarkan hasil tabel pada tabel ANOVA sebelumnya, ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis tersebut diterima. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji F, diperoleh bahwa nilai F yaitu 246,091 dibandingkan nilai F tabel sebesar 3,052. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis alternatif diterima. Dengan kata lain, berdasarkan pengujian statistik terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan layanan e-payment dan e-commerce terhadap kinerja supply chain, sehingga dapat mendukung terjadinya digitalisasi UMKM di Indonesia. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa untuk variabel e-payment service terdapat t-value-nya 2,317 dan nilai sig-nya yaitu 0,022. Sedangkan untuk variabel e-commerce service-nya mempunyai nilai t-value sebesar 8,15 dan juga nilai sig sebesar 0,000. Sehingga berdasarkan dari hasil tabel sebelumnya, kriteria dasar pengambilan keputusan uji statistik berdasarkan dari nilai T saat mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah di mana jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel atau nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima atau terdapat hubungan saling berpengaruh. Namun, jika T hitungnya kurang dari T tabel atau di mana sig-nya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak atau hubungan antar variabel tidak berpengaruh. Sehingga dapat menyatakan berdasarkan hasil tabel sebelumnya bahwa layanan e-payment dan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja supply chain untuk mendukung digitalisasi UMKM.
Arah dari pengaruh penggunaan layanan e-payment X1 dan layanan e-commerce X2 terhadap kinerja rantai pasok UMKM dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang diuraikan sebelumnya, model regresi dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 sampai dengan BNXN, di mana pada studi kali ini, kinerja rantai pasok sama dengan 2,723 ditambah 0,183x1 atau layanan e-payment dan 0 ditambah 0,726 x2 atau layanan e-commerce, di mana nilai konstantanya adalah 21,723 menunjukkan bahwa jika variabel independen layanan e-payment dan layanan e-commerce adalah 0, maka nilai variabel dependen kinerja rantai pasoknya adalah sebesar konstantanya. Sedangkan koefisien regresi variabel layanan e-payment X1 yang bernilai positif menunjukkan bahwa jika layanan e-payment X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka kinerja supply chain akan meningkat juga sebesar 0,183. Hal ini dapat diartikan bahwa layanan e-commerce berkontribusi positif. Selanjutnya, untuk nilai koefisien regresi yang positif pada variabel e-commerce yaitu X2 menunjukkan bahwa jika layanan e-commerce meningkat sebanyak 1 satuan, maka kinerja rantai pasok juga akan meningkat sebesar 0,726. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa layanan e-commerce memiliki kontribusi yang juga sama positifnya. Selanjutnya adalah analisis dari indikator penelitian. Analisis deskripsi terhadap masing-masing indikator penelitian dilakukan untuk menentukan indikator yang memiliki nilai tinggi dan juga rendah dalam hal yang mempengaruhi proses dari digitalisasi UMKM. Nah, berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 164 responden dalam penelitian kali ini, hasil indikator dengan nilai yang tinggi dan rendah akan menjadi dasar dari perumusan inovasi dan solusi terbuka bagi pelaku UMKM dalam rangka percepatan digitalisasi dan peningkatan kinerja UMKM. Berikut adalah hasil dari uji analisis deskripsi dari masing-masing indikator. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketujuh indikator tersebut memiliki nilai yang tinggi, dapat diartikan bahwa UMKM sudah memiliki kesadaran akan pentingnya penggunaan layanan e-payment dan juga e-commerce untuk meningkatkan kinerja supply chain UMKM. Dan bahwa manfaat yang dirasakan UMKM berupa peningkatan komunikasi, sharing informasi dengan pihak ketiga dan pelanggan, pelaku UMKM siap menunjukkan komitmen dalam rangka penerapan penggunaan layanan e-payment dan e-commerce dalam proses bisnisnya. Sedangkan indikator dengan nilai rendah dalam penelitian ini perlu diperbaiki melalui langkah tindak lanjut, karena masih banyaknya UMKM yang belum memasuki ekosistem digital. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa tingkat kematangan digital UMKM di Indonesia masih berada di peringkat ke-13 dari 14 negara di Asia Pasifik. Sementara yang juga berada di peringkat pertama antara lain Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Sehingga perlu adanya implikasi untuk membuka inovasi dan solusi guna meningkatkan nilai dari indikator tersebut dan mengakselerasinya di Indonesia bahkan di negara berkembang lainnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah diukur pengaruh penggunaan layanan e-payment dan e-commerce pada kinerja rantai pasok untuk mendukung digitalisasi UMKM melalui analisis regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap variabel dependennya. Selain itu, diperoleh juga nilai R sebesar 0,868 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara penggunaan layanan e-payment dan juga e-commerce terhadap kinerja rantai pasok. Sedangkan didapatkan nilai R-square yang diperoleh sebesar 0,754 yang dapat diartikan karena penggunaan layanan e-payment dan e-commerce memiliki pengaruh positif yang juga signifikan terhadap kinerja rantai pasok.
Sehingga dalam penelitian kali ini kita sudah dapat mengambil bentuk implementasi dari himpunan dan juga fungsi dalam kehidupan nyata. Sehingga dapat kita ambil hikmahnya bahwa fungsi regresi dalam studi kasus kali ini mengandung beberapa variabel, di mana variabel-variabel dependen dan independennya mengandung beberapa himpunan atau indikator lagi di dalamnya, sehingga membentuk suatu fungsi yang saling berhubungan satu sama lain. Dari jurnal kali ini, sehingga kita bisa lebih memahami apa itu konsep fungsi dan juga himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.